Halo guys, balik lagi sama saya Rico di Stockpit Academy. Kalau tadi kita udah kenalan sama sektor consumer di video sebelumnya, di video ini kita akan belajar gimana caranya menganalisa sektor consumer lebih dalam lagi. Pertama, kita akan bahas tentang model bisnis dari industri staple. Bisnis dari industri staple sebetulnya lumayan straightforward. Intinya ada pada product development, masuk ke fase produksi, terus dilanjutin ke tahap distribusi dan penjualan. Nah, Indonesia ini kan punya banyak penduduk. Artinya potensi market juga besar. Tapi gimana dengan pertumbuhannya? Itu tergantung sama respon market terhadap produk-produk yang dijual. Untuk menganalisa hal ini, sebaiknya kita pisahin dulu nih, produk apa aja yang dijual sama si perusahaan. Pembagiannya bisa dari sisi jenis produk dan juga jenis konsumennya. Ini karena biasanya perusahaan staple punya produk yang beragam, jadi medan tempurnya juga berbeda-beda. Misalnya di segmen personal care. Di segmen ini produknya ada macam-macam, ada sabun, odol, deodoran, dan kebutuhan lainnya. Habis itu ada juga segmen makanan ringan kayak biskuit, ciki, kacang-kacangan, dan lain sebagainya juga. Dari dua jenis segmen produk ini aja, competitive landscape-nya udah beda. Untuk personal care misalnya, karena kebanyakan orang Indonesia udah naik taraf hidupnya ke middle class dan sadar pentingnya kebersihan, masyarakat udah biasa buat pakai sabun, odol, dan barang-barang jenis lainnya. Tapi, meskipun lagi nyetok odol banyak, kita juga nggak bakal kan pakai odol banyak-banyak buat sekali sikat gigi. Nah, hal-hal kayak gini nih yang bikin pertumbuhan produk personal care ini jadi lebih pelan dibandingkan segmen lainnya kayak makanan ringan. Kalau di segmen makanan ringan, dulu kan kita fokusnya cari uang buat beli makanan yang ngenyangin. Sekarang, ketika kondisi keuangan kita udah mulai baik, kita mulai biasa tuh buat beli makanan-makanan yang bikin seneng. Misalnya makanan ringan kayak ciki tadi. Selain dari produk, kita juga bisa melakukan segmentasi consumer goods berdasarkan konsumen atau target marketnya. Misalnya gini, ada satu perusahaan consumer goods, sebut aja perusahaan A ya. Nah, perusahaan A ini tuh memproduksi 2-3 brand produk susu buat anak. Nah, ini kan kita pasti nanya nih, kenapa sih perusahaan A melakukan hal itu? Alasannya adalah target market itu tadi. Salah satu brand mungkin punya harga yang lebih tinggi dan kualitas yang lebih baik juga. Karena target marketnya itu kelas menengah atas. Sedangkan brand lainnya kualitas dan harganya jauh lebih menengah supaya bisa menjangkau masyarakat yang lebih luas. Karena daripada cuma ngejangkau satu segmen konsumen, dengan memproduksi lebih dari satu jenis produk, mereka bisa menjangkau 2 atau 3 segmen sekaligus. Jadi ketika menganalisis perusahaan konsumen, sebaiknya kamu tahu gimana performa masing-masing produknya. Mulai dari pertumbuhan industri kategori produknya, target segmennya, kekuatan brandnya, tren market share-nya, dan juga kompetitornya. Yang kedua, kita akan membahas dari makroekonominya. Salah satu pendorong utama pertumbuhan penjualan produk staples adalah daya beli masyarakat. Jadi bisa dibilang konsumennya adalah seluruh masyarakat, terutama di kelas menengah dan menengah ke bawah yang merupakan kelas ekonomi mayoritas penduduk Indonesia. Kalau kondisi ekonomi naik, ada potensi belanja staples masyarakat juga akan meningkat. Di sisi lain, kalau ada faktor yang bikin kemampuan belanja masyarakat kita turun kayak inflasi tinggi, penambahan pengangguran, atau pencabutan subsidi, maka efek yang ditimbulkan adalah sebaliknya. Yang ketiga, kita akan membahas dari performa perusahaannya. Pada dasarnya, pertumbuhan pendapatan perusahaan staples didorong oleh 2 faktor, yaitu pertumbuhan volume dan harga. Untuk bisa memprediksi keduanya, kamu perlu benar-benar ngerti bisnis dan industrinya. Apakah perusahaan punya pricing power untuk bisa naikin harganya secara konsisten tiap tahun? Atau mungkin kategori produknya masih belum menjangkau banyak orang? Jadi volume penjualan masih bisa tumbuh di atas rata-rata setiap tahunnya. Next, dari sisi biaya, biasanya hal yang mempengaruhi komponen biaya adalah bahan baku yang berasal dari komoditas seperti tepung untuk produk makanan, minyak mentah yang dijadiin kemasan plastiknya, dan juga CPO yang biasa dijadiin minyak goreng, sabun, atau produk-produk lainnya. Jadi kalau kalian lihat harga-harga komoditas tadi naik, maka kemungkinan besar biaya produksinya juga bakal naik. Faktor lain yang mempengaruhi komponen biaya adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Hal ini karena beberapa bahan baku untuk menghasilkan produk consumer berasal dari luar negeri yang harus diimpor. Karena transaksinya dilakukan pakai dolar Amerika dan nantinya harus ditukar ke rupiah, maka fluktuasi dolar Amerika akan mempengaruhi biaya dari emiten consumer.
Ketika menilai perusahaan stateless, dua aspek utama yang harus kita perhatikan adalah profit margin dan pertumbuhan pendapatan. Perusahaan dengan profit margin tinggi bisa diartikan bahwa mereka efisien dalam beroperasi dan mungkin punya kelebihan di brand dan produknya. Jadi bisa mempertahankan harga yang lebih tinggi dibanding kompetitornya. Tapi untuk tahu apakah suatu margin itu tinggi atau rendah, kamu perlu ngebandingin margin perusahaan itu dengan margin kompetitornya di industri stateless. Nah, dengan mengkombinasikan analisa margin perusahaan tadi dengan pertumbuhan perusahaan ini, kita bisa tahu apakah perusahaan itu masih kompetitif di market atau enggak. Buat lihat pertumbuhan pendapatan, kamu bisa bandingin ini dengan pertumbuhan market size-nya dan juga pertumbuhannya si kompetitor. Kalau pertumbuhan perusahaan lebih rendah dibandingkan dengan industri dan kompetitornya, kemungkinan besar dia sedang dalam tren kehilangan market share. Dan kalau itu terjadi, kamu perlu lakukan evaluasi. Apakah tren ini masih akan terus berlanjut atau dicegah dengan strategi perbaikan yang dimiliki perusahaan. Nah, itu tadi guys, gimana cara kita menganalisa sektor consumer. Di video selanjutnya kita akan belajar gimana caranya supaya kita bisa melakukan valuasi ke emiten-emiten consumer goods. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya.